Tony hanya menggambar sebuah emas batangan di dalam buku. Tak disangka setelah buku itu dikembalikan ke gadis, seketika ada emas asli jatuh keluar dari dalam buku. Setibanya di kamar, ia kembali menggambar emas batangan. Namun pacarnya mencibir gambarnya jelek, lalu spontan melemparnya keluar jendela. Tak disangka, langit pun turun hujan emas. Orang-orang yang melihat langsung berebutan, saling dorong untuk mengambil emas yang jatuh dari langit. Ternyata Tony memiliki pena ajaib, yang bisa mengubah gambar menjadi nyata. Namun dia sendiri tidak menyadarinya, karena pena itu adalah milik Dewa Pena dari langit, yang bersembunyi di dalam pena Tony setelah melarikan diri ke dunia manusia. Tapi Tony sama sekali tidak tahu. Ia masih pusing memikirkan biaya pengobatan adiknya. Hingga suatu hari, temannya datang membawa kabar baik. Anjing Tibetan Mastiff milik keluarga kaya hilang. Ada hadiah 1 juta bagi siapapun yang bisa menggambar anjing itu. Tony langsung tertarik. Asal gambarnya bagus, dia punya harapan untuk mengobati adiknya. Ia pun bergegas datang ke rumah keluarga kaya itu, mulai menggambar dengan referensi foto anjing saat masih kecil. Namun secara tak sengaja, ia melihat ada gembok emas tergantung di leher anjing itu. Sebelum si gadis kaya datang, Tony diam-diam menggambar gembok itu. Tak disangka saat baru selesai menggambar, ia langsung dipergoki oleh pelayan dan si gadis. Pelayan marah besar, menuduh Tony berani menyentuh barang tanpa izin. Langsung menyuruh orang untuk mengusirnya. Namun saat gadis itu melihat Tony menggambar gembok emas, dia langsung merobeknya dari gambar, lalu menyuruh pelayan untuk membuangnya. Tapi tak disangka, gembok emas itu benar-benar jatuh keluar dari gambar. Mereka pun langsung terkejut. Gadis itu makin heran, karena gembok emas itu persis sama seperti yang ada di leher anjing. Bahkan bagian retaknya pun identik. Pelayan juga kaget melihat gambar gembok di kertas sudah hilang. Gadis itu jadi penasaran, langsung memerintahkan pelayan untuk mencari pelukis itu, tak peduli berapapun biayanya. Di saat yang sama, para pelukis top dari seluruh daerah berkumpul di villa, bersiap mengikuti lomba menggambar Tibetan Mastiff. Semua demi hadiah 1 juta. Pelayan pun memanfaatkan momen itu untuk mencari si pelukis gembok. Namun karena sebelumnya posisinya terlalu jauh, ia tidak melihat jelas wajah Tony. Mendengar hal itu, seorang anak orang kaya yang iri salah paham, mengira gadis itu ingin menghukum. Langsung mendorong Tony untuk jadi kambing hitam. Tak disangka pelayan malah berkata, gadis sangat puas dengan gambar gembok itu. Lalu bertanya apakah benar Tony yang menggambarnya. Tony tidak menjawab. Anak orang kaya itu malah menendangnya. Bohong mengaku bahwa dia yang menggambar. Hanya tidak berani mengaku karena takut dimarahi. Pelayan langsung meminta dia menggambar ulang sebagai bukti. Anak itu terpaksa duduk dan mulai menggambar. Tak lama kemudian gadis pun datang. Namun saat melihat gambar ulang itu, gadis langsung tahu itu bukan dari orang yang sama. Meski begitu, dia tidak mengungkapkannya di tempat, melainkan diam-diam berkata pada pelayan, kalau pelukis aslinya tak ingin muncul, maka biarkan saja. Lagi pula kalau dia bisa membuat gembok jadi nyata, kenapa tidak meminta dia menggambar anjing itu juga, demi menemukan pemilik pena ajaib secepatnya. Pelayan segera mengatur sesi menggambar Tibetan Mastiff. Namun saat giliran memilih kuas, anak orang kaya itu kembali berbuat curang, sengaja mendorong Tony ke antrean terakhir. Lalu setelah memilih kuas, dia mematahkan satu-satunya kuas tersisa. Aksi ini justru memaksa Tony memakai pena ajaibnya sendiri. Kompetisi pun dimulai. Semua pelukis mengerahkan kemampuan terbaik, berjuang demi 1 juta hadiah. Pelayan lalu memberi instruksi. Setelah selesai menggambar, semua harus menulis nama dan kontak di balik gambar, agar mudah dihubungi setelah hasil diumumkan. Anak orang kaya yang ingin menipu pun tak sabar, langsung menyerahkan gambarnya. Namun gadis itu hanya berkata dingin, letakkan saja di sana. Anak itu tak menyerah, sukarela membantu mengumpulkan gambar, lalu mendekati Tony sambil mengejek, mengkritik garisnya kaku dan tak punya jiwa. Mantan pacar Tony pun ikut-ikutan, mengejek bahwa gambarnya mirip kucing.